Ya Tuhan, inilah seruan kami umat-Mu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan ini bukan hanya di lidah kami, tetapi pengakuan secara pribadi, bersama dan kolektif, dan juga pengakuan kami di dalam gereja. Engkaulah segalanya, makanya kami hidup oleh anugerah-Mu. Kami ada dan kami bergerak melakukan semua aktivitas kami oleh karena kemurahan-Mu, termasuk gereja ini ada sampai hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti maksud Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan rohani kami. Dan tolong kami juga untuk memahami maksud Tuhan yang indah itu. Terima kasih Tuhan. Hamba mengusir setiap kuasa kegelapan, siasat si jahat, roh ngantuk dan pikiran melayang-layang, atau apapun juga yang akan menghalangi taburan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengundang Engkau menerjemahkan. Dan bukan hanya itu saja, tolong kami untuk memahami. Roh Kudus, mampukan kami juga untuk menjadi pelaku. Karena kami disebut berbahagia ketika kami menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Ya, Tuhan, saya bisa bertemu kembali di minggu ini bagi kita yang kedua kalinya kayaknya kami kesini ya. Ketiga kalinya, tapi yang ibadahnya kedua kalinya. Ya, bersyukur hari ini Tuhan adakan bagi kita, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang gereja melayani. Siapa ke gereja? Mungkin kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk melayani, mungkin pernah juga belajar. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi gereja melayani melalui berbagai karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kita akan membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Kita pada halaman 195. Saya memakai terjemahan baru edisi 2023. Ya, mari kita akan membaca pergantian ini. Alangkah bagusnya kembali saya mengajak kita, berdiri. Kita akan membacakan bagian ini yang masih bisa, masih kuat, membacakannya secara bersuara nyaring tetapi perlahan, dan juga sampai ayat ke-11 kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil. Berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir taat kepada hal yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada beberapa karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang mampu memberikan karunia kata-kata yang hikmat, memberikan orang lain yang sama memberikan karunia kata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang memberikan kuasa dengan bisa, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat.
dan kepada yang lainnya yang memberikan karunia untuk menjaga macam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata di bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyaksikan bahasa roh. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi ayat 11 bersama-sama, 1, 2, 3. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar mengenai karunia. Siapakah itu gereja? Apakah kita sudah memahami apa itu gereja? Ada 3 definisi tentang gereja. Ada yang menganggap gereja itu sebagai gedung. Benar apa sih? Benar bahwa gereja secara fisik adalah gedung. Secara rohani, kita semua atau tubuh Kristus, orang yang mengaku dikatakan Yesus adalah Tuhan. Secara instansi, gereja itu apa? Ya, kelompok dari sebuah organisasi seperti kita. Kita ini bernaung di kelompoknya apa? Gereja Misi Injili Indonesia, anggota PGLII, Lembaga Injil Indonesia, dan PEGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ini secara instansi atau secara kelembagaan. Nah, sekarang kita belajar yang pada dasarnya atau pada hakikatnya yang dimaksudkan oleh Paulus di sini berbicara mengenai gereja secara rohani. Di dalam gereja itu sendiri ada pribadi-pribadi yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita di sini mengaku Yesus adalah Tuhan apa sayang? Amin. Nah, itu yang perlu kita, karena ada orang percaya menjadi orang Kristen, kata orang Sulawesi. Jadi orang Kristen, tahu Kristen maksudnya dari kecil menjadi orang Kristen tapi tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, hanya KTP saja. Tapi kita adalah golongan orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan itulah panggilan gereja secara hakikat atau dasarnya gereja dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kalau begitu kita masuk dalam bagian renungan ini lebih dalam. Ketika berbicara gereja dan melayani, kita melihat nanti berapa karunianya. Ada apa artinya karunia itu, Bapak Ibu Saudara? Bisa lihat yang dibuat di renungan kita juga, karena kadang jujur siapa yang setelah terima ini bawa ke rumah terus hari-hari baca lagi, atau ada orang yang oh ya oke sudah letakkan begitu saja. Nah, kita akan belajar dulu di sini. Apa arti karunia? Dikatakan, ayo sama-sama kita baca supaya memahami semuanya. Ada di wartanya masing-masing mengenai karunia ini, di warta jemaahnya. 1, 2, 3. Karunia-karunia Tuhan adalah pemberian ilahi yang diberikan kepada setiap orang percaya oleh Roh Kudus. Amin. Sampai situ aja dulu. Jadi karunia adalah pemberian ilahi, diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh yang memiliki kekuasaan atas dunia roh. Kita percaya bahwa Allah adalah, Yohanes pasal yang keempat ayat 24, Allah adalah roh. Jadi selain pribadi, kita percaya, anak-anak katekisasi mungkin sudah belajar atau belum, nanti kita akan belajar tentang Allah adalah roh dan pribadi, makanya orang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita melihat di sini bahwa karena dia adalah roh, maka karunia itu pun dia harus diberikan oleh Roh Allah kepada kita. Jadi karunia ini tidak diperoleh karena usaha manusia. Karunia ini tidak diperoleh juga karena kepintaran atau karena saya sudah lama ikut Tuhan, makanya saya diberikan karunia ini. Nah, maka dikatakan kita harus tahu pemahaman yang benar sehingga mempraktekkannya dalam hidup kita masing-masing. Jadi ada orang yang tidak memahami kalau pemberian Allah, apakah saya sudah menerima pemberian itu?
Harusnya semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya, menerima secara pribadi, telah memiliki atau diberikan paling minim satu karunia. Karena dikatakan dari bagian firman Tuhan bahwa di sini kita melihat dia ingin atau Paulus ingin menyampaikan saudara-saudara supaya kamu mengetahui yang benar, jangan yang salah. Karena ada jemaat yang ada di Korintus, ini konteksnya. Jadi belajar tentang Alkitab itu belajar konteksnya juga. Konteksnya apa sih jemaat di Korintus? Mereka banyak, bukan seperti kita. Tetapi karena kebanyakan itulah memiliki banyak karunia pemberian dari Allah yang mereka lakukan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, nah ada tetapinya, mereka lupa yang sumbernya dari siapa, dan juga mereka menyedihkannya karunia roh itu mereka salah gunakan, sehingga terjadi apa? Perpecahan. Ingat dengan 1 Korintus pasal 3 itu berbicara mengenai jemaat itu banyak karunianya, punya talenta luar biasa, tapi akhirnya mereka tidak pakai untuk memuliakan Tuhan dan tidak memiliki satu pemahaman, sehingga sangat menyedihkan. Paulus berkata, aku siapa sih? Ada orang berkata, oh dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas, aku dari golongan Kristus, yang lain berkata gitu. Padahal sebenarnya kita adalah satu gereja pengakuan dan kita diberi karunia yang berbeda-beda dan bukan tujuannya untuk diri sendiri. Nah, kalau begitu, pemahaman berikutnya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui karunia? Kalau itu pemberian Tuhan, apakah saya punya karunia apa sih? Karena ada orang sudah puluhan tahun menjadi orang gereja atau sudah bergereja, sudah ikut Tuhan, tapi tidak tahu karunianya. Tidak tahu dia diberikan apa oleh Tuhan. Ada orang bilang, saya dikasih Tuhan karunia. Karunia apa? Untuk makan. Nah, itu karunia apa bukan itu Bapak Ibu Saudara? Bukan, karena itu bukan kewajiban juga, apa itu? Kebutuhan, keinginan. Bukan karunia. Itu tidak Tuhan. Memang Tuhan memberikan untuk aku, tetapi itu keinginan. Termasuk itu banyak keinginan yang ada di dunia ini. Makanya harus dilihat juga keinginannya memuliakan Tuhan apa sih? Keinginannya apakah seperti Hawa atau sih? Maksudnya, nah makanya belajar untuk melihat karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada umat Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan tidak memiliki karunia. Tuh catat ya. Tujuannya apa? Supaya dengan rupa-rupa karunia itu, ayat 4 sampai ayat 6. Ayo kembali kita melihat dan kita baca di sini. Dikatakan tujuannya adalah berbagai karunia tetapi satu roh, ada berbagai pelayanan tapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi untuk kesatuan, bukan untuk perpecahan. Karunia itu untuk persatuan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita akan belajar dan melihat di sini lebih dalam lagi. Pak, kita kan orang sadiki. Bagaimana? Apakah memang ada nggak karunia? Ada. Tetap yang namanya satu dua orang harus ada. Maka ada sebuah ilustrasi yang kita juga harus belajar di dalamnya. Dalam pertemuan gereja pun di mana-mana. Berkatakan begini, dalam sebuah gerobak, di gerobak itu ada berbagai macam roda yang bagus. Mungkin mereknya bisa PDR atau apa lagi, merek-merek yang bapak-bapak yang tahu roda motor itu. Apalah semuanya roda-roda cantik di situ, tapi dalam gerobaknya. Sedangkan bapak ini tua, sudah kurus, ya minta maaf seperti beta anggap saja. Ya. Terus kecil, tetapi dia mendorong gerobaknya menggunakan roda yang sudah lama, roda yang sudah tidak lurus lagi, tanpa pelumas lagi di dalamnya, sehingga terseok, sehingga apa yang terjadi? Dia bingung sendiri karena mengerjakan sendiri dan tidak maju-maju, tidak nyampe. Padahal dia tidak lihat di dalamnya ada roda bulat yang baru,
ada roda yang bagus untuk dipakai untuk mendorong gerobaknya. Demikian juga gereja Tuhan. Halo, kita adalah gereja Tuhan, amin. Semua kita, sekali lagi saya katakan, Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Itu yang sederhananya. Jadi Allah menghendaki kita untuk menggunakan karunia itu. Apa saja sih Pak Pendeta? Nah, ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu jelas sekali, 11 ya, ayat 10 lah lebih jelas. Mengenai banyak hal. Dari jam 8, ayat 8 ya. 8. Sebab kepada seorang Roh memberikan kata-kata hikmat. Roh memberikan kita untuk bisa berbicara dengan hikmat Allah. Ayo, ketika Bapak Ibu Saudara berbicara dan berbincang dengan seseorang, kita akan memahami. Kalau orang yang berhikmat, dia tidak asbun. Apa itu anak muda asbun? Ya, ini saya tahu. Apa itu asbun? Priska? Asal bunyi. Entah bunyinya jelek, entah bunyinya bagus. Ada orang yang pokoknya nyeletus. Apa nyeletus? Sorry. Asal ngomong saja. Padahal yang benar, apalagi kalau orang memiliki karunia untuk ini, kalau dia berbicara, dia pikir dulu. Apakah kata-kata ini bagus enggak? Dia berhikmat, apakah ini membuat nama Tuhan dipermuliakan atau menyinggung orang lain? Orang yang berkata-kata hikmat meyakinkan orang bahwa apa yang dia alami, apa yang dia ceritakan memang dipercaya orang lain. Nah, adakah di dalam gereja di sini orang tipe demikian? Ketika berbicara tidak asal bunyi saja. Ya daripada nggak bunyi ya bunyi. Nah, karena ada kalanya ya Bapak Ibu pembisnis, bukan saya mau jorok, tapi berkata ada bunyi itu hanya bunyi tong gitu saja atau bunyi gitu saja, tetapi ada bunyi yang memang bagus, teng teng. Ini hanya kita berbicara secara umum. Apa itu? Ya, kalau bunyi yang nomor 2 tadi Bapak Ibu sudah tahu. Nomor 3 lonceng gereja untuk memanggil orang. Terus yang pertama tadi apa? Tong saja bunyi begitu ya, mungkin karena terlempar tong sampah atau tong teng gitu saja, bukan teng yang lonceng. Nah, karunia ini diberikan kepada orang percaya untuk berkata-kata dengan baik. Jadi mau memiliki karunia ini, mintalah kepada Tuhan. Karena Filipi dikatakan Tuhan yang memberikan karunia itu, bukan kita. Dengan jalan apa? Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Yang berikutnya, kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini orang yang punya knowledge. Knowledge itu apa sih Pak Pendeta? Makanan apa lagi itu? Maksudnya, knowledge adalah orang yang suka pengetahuan. Dia suka menyampaikan yang ilmu. Dia memberikan kepada penjelasan. Ini banyak pada guru, pengajar, apalagi pengetahuan ini banyak juga dimiliki oleh dosen dan semua orang dan yang senang dengan belajar dan membaca. Jadi ada orang yang memiliki karunia dalam gereja Korintus dipergunakan dengan baik, tapi juga ada yang salah. Nah, dalam kaitannya dengan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan ini, jadi dia memiliki banyak pemahaman, pengetahuan yang baik. Mau nggak ya pengetahuan? Kita semuanya ingin memiliki pengetahuan yang baik, terutama pengetahuan Alkitab. Maka belajarlah Alkitab. Mau pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tidak mau belajar komik misalnya, atau belajar ilmu pengetahuan, beda. Pengetahuan yang dimaksudkan Alkitab ada di dalam gereja ini pengetahuan tentang yang baik, pengetahuan tentang knowledge yang memuliakan Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada seorang Roh memberikan iman. Bapak Ibu Saudara, iman apa? Dalam Ibrani pasal 12, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang beriman, orang yang hidupnya beriman, dia memiliki dasar itu. Saya percaya Tuhan akan tolong. Tapi juga dia kembangkan itu dari sampai saya beriman, Tuhan akan tolong saya.
Saya beriman bahwa keluargaku maju. Saya beriman bahwa gereja akan maju. Jangan kita beriman, saya beriman suatu saat gereja hancur. Ada seseorang waktu kami datang bersama, waktu itu saya jadi ketua majelis wilayah, sekretaris majelis wilayah. Kami datang dan kepada seseorang yang tanda kutip, kita ini punya hati, tapi kadang-kadang ada hatinya yang sakit, tidak sehat. Jadi sebenarnya harus sembuh dulu sakit hatinya, tapi dia belum. Jadi ketika dia ditanya seorang calon pemimpin dalam gereja, terus akhirnya dia dengan berapi-apinya menyampaikan kepada, tapi tidak maksudnya kami berusaha, oh ini yang benar, dia tidak mau. Pokoknya dia menurut dia, terus akhirnya dia bilang begini, kata orang Pak, lihat Pak, gereja ini 3 bulan akan hancur. Wah, langsung ya mungkin karena ketua Mawel saya mendampingi beliau, orang yang langsung emosian langsung berdiri. Apa? Langsung pukul meja mereka bilang, kau bilang begini, itu dalam nama Yesus cabut perkataan itu, dan iblis akan menghukum orang yang berkata gereja tidak akan pernah hancur karena di atas batu karang pengakuan Yesus adalah Tuhan. Gereja ini akan maju terus. Dan saya lewati, bahkan ketika berikutnya, periode berikutnya saya melayani di situ, bahkan 3 tahun saya di sana, saya hancur. Kenapa? Karena ini asal bunyi saja. Harusnya kita punya karunia untuk punya iman, gereja akan maju. Kita punya iman sekarang. Kalau kursi-kursi mungkin kita bicara dengan kursi. Dalam nama Yesus saat Tuhan tambahkan jiwa. Amin. Itu punya karunia iman. Jangan kita berkata, sudah tinggal tunggu mainnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, masing-masing. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan akan menolong kita. Karunia iman juga dalam kehidupan sehari-hari menolong kita untuk dapat menghadapi situasi-situasi yang sulit. Apa yang digunakan untuk iman? Karena kalau tadi karunia membedakan. Karunia yang di atasnya tadi berbicara, pengajar, berhikmat, menyampaikan hikmat seperti Salomo yang Allah berikan. Tetapi juga ada orang yang memberikan iman, beriman itu berarti dia percaya 100% kepada kedaulatan Allah. Allahku lebih besar dari persoalan itu. Allahku lebih besar dari sakit penyakit. Allah kita lebih besar dari persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari. Siapa yang punya masalah di sini? Saya nggak ada kan? Kapan kita selesai masalahnya? Mungkin pernah saya sampaikan. Ketika kita tidak di dunia lagi. Orang yang sudah punya kedudukan pun punya masalah. Orang yang miskin, masalah apa yang dimakan, bagaimana cara memperoleh makanan dan seterusnya. Tapi orang kaya, ada anak Lot yang bilang begini, siapa yang mau makan hari ini? Maksudnya yang dia mau sakiti, yang mau dia sini, dia mau tagih, yang apa segala macam lah. Tetapi di mana-mana selalu namanya ada masalah. Tapi Allah menghendaki supaya kita memiliki karunia iman, memiliki karunia iman. Kuat menghadapi persoalan hidup. Tokoh yang beriman salah satunya siapa sih? Abraham. Abraham beriman enggak? Tuhan bilang lihat bintang di langit, lihat pasir di bumi atau di pantai. Keturunan akan banyak seperti itu. Apakah dia tidak beriman? Dia percaya, bahkan anak sudah dikasih Tuhan, Ishak. Iman dia tetap diuji. Persembahkan itu. Dia persembahkan apa sih? Dia persembahkan karena dia punya iman. Tuhan akan menolong. Amin. Nah, memiliki juga karunia ini. Jangan kita sebagai orang Kristen tidak mau memiliki karunia iman. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memiliki karunia iman. Banyak pengalaman-pengalaman. Pengalaman juga secara pribadi juga saya melihat karena iman. Bapak Ibu Saudara, beta bukan orang yang kami berdua, bertiga ya dalam keluarga, bukan orang yang super bisa atau apa segala macam. Hanya beta berdoa, Tuhan, saya rindu untuk pelayanan ini boleh berjalan. Dulu sebelumnya di cabang El Sadai yang saya Tuhan percayakan, Tuhan saya rindu supaya jiwa-jiwa diselamatkan.
Dan akhirnya Tuhan tolong dan puji Tuhan. Tuhan tolong kirim jiwa supaya ada gereja karena kami tidak mampu untuk biaya. Tuhan kirim 85 juta melalui gereja yang kami tidak kenal, salah satu rekan dia yang ada penginjil di sana melalui gereja itu di Jakarta. Kirim itu dan jadi jemaat situ. Studi kemarin juga mengatakan bahwa kalau kita kurang iman, imani saja, memang tentu ada hikmat di dalamnya. Maka Tuhan akan tolong. Studi lebih dari 60 sampai 60 jutaan lebih biayanya yang dibutuhkan. S2 kami tidak punya, tapi kami punya Tuhan yang besar. Maka itu selesai sesuai dengan iman kita. Demikian juga iman kita dalam keluarga. Aduh, kondisi saya begini Tuhan, bagaimana caranya? Tapi Allah menghendaki seorang diberikan karunia iman, Tuhan akan tolong. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini yang spektakuler. Orang suka karunia ini. Karena apa? Karunia ini orang banyak datang berduyun-duyun. Tetapi walaupun begitu juga tetap juga orang tidak mau. Kemarin waktu Pray for Ambon, beta ikut jadi tim doanya. Terus ada seorang ibu datang. Mungkin pernah cerita belum? Terus menyanyi muji Tuhan, dia semangat sekali. Terus setelah mau firman Tuhan, tiba-tiba dia lihat saya, Pak, Bapak di sini ya? Iya, saya ikut Pak panitia untuk doanya. Kenapa? Begini Pak, siapa dia berdiri? Oh, yang hamba Tuhan. Dia dari gereja mana? Ya dari gereja interdenominasi, semua gereja. Iya, siapa itu? Ya dari Jakarta Bu. Terus kebanyakan di sini orang mana? Nah, dia tanya, dia mau cari tentang konco, nah kata orang Jawa, temannya yang mungkin kalau. Nah, kadang-kadang orang begitu dia mau melihat mujizat, tetapi ketika dia bilang, oh, enggak ada yang seperti gereja saya kan? Akhirnya, Bu, ini saya gereja, sebelum adalah Tuhan. Oh, tidak, terima kasih ya. Mundur pelan-pelan. Walaupun ada juga yang disembuhkan dan dipulihkan yang lain. Tapi saya mau berkata, Allah memberikan karunia spektakuler juga. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi apakah orang yang disembuhkan itu sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan? Kepada seorang yang lain Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ya, kesembuhan dan mujizat. Mujizat banyak seperti mujizat roti 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, menyampaikan sesuatu. Dan kepada orang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jangan kira juga dalam gereja itu satu roh. Makanya kita belajar terus satu dalam roh, satu dalam kasih dalam Tuhan. Tapi kita ingat Ananias dan Safira. Kisahnya apa? Dia ikut Tuhan apa saya? Ikut. Mereka bergereja apa saya? Mereka bergereja, gereja mula-mula. Tapi dalam Kisah Para Rasul dikatakan apa? Mereka menyembunyikan. Kan mereka komitmen begini. Semua karena kita gereja mula-mula akan siapa yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjual harta miliknya, mari serahkan kepada gereja. Sebenarnya nggak ada kepaksaan, tapi karena mereka merasa oke. Ananias dan Safira bilang, kita akan memberikan. Terus apa dia bilang? Ketika penjualan itu terjadi, dibawa ke Petrus. Petrus bilang apa? Loh, bukankah kamu menipu Tuhan? Petrus punya karunia membedakan. Dia memang kelihatannya tulus, mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa kau simpan sebagian untukmu? Kan sudah berkomitmen. Kalau memang nggak mau berkomitmen, nggak usah. Akhirnya mereka juga. Petrus diberikan karunia untuk membedakan roh. Demikian juga dalam gereja. Ada seolah-olah gereja itu bagus. Seperti saya bilang, pernah anak muda yang pernah kami layani, dia bilang awalnya bagus sekali Pak, mengajak kami yang ikut Tuhan, ikut kelompok kecil dan seterusnya. Tapi terakhir dia mengatakan bahwa dalam kelompok itu Yesus sudah datang di Cina dalam bentuk perempuan. Nah, itu seluruh apa bengkok itu. Makanya kita harus belajar membeda-bedakan siapakah sih kita ini sebenarnya. Tapi kita sangat berharga di hadapan Allah. Allah ingin menyatakan kepada kita
Maka dikatakan dia berusaha seorang kepada yang memberikan karunia melakukan spektakuler, depan yang lain memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, kepada seorang yang memberikan karunia untuk berbicara dalam bahasa lidah. Bahasa lidah ya, bukan bahasa roh, karena glossala lidah. Kalau bahasa lidah maksudnya lidah yang mengucapkan. Karena bahasa roh yang dikehendaki itu adalah bahasa malaikat. Jadi banyak orang yang lidah mengucapkan. Iya apa iya? Ada teman saya orang Sania, kakak kelas, menentiru ulik ya mana itu. Jadi dia di salah satu gereja di Surabaya, ngajak dia ibadah KKR. Jadi dia di KKR itu disuruh bahasa lidah. Dia bingung bagaimana caranya ini, saya bisa. Karena tapi ayo keluarkan. Dia bingung bagaimana caranya. Daripada dia ditekan terus di sini keluarkan. Jadi dia bilang gini, pakai bahasa mamanya dia. Dia sampaikan ke saya rindu sama mama, saya enak makanan mama. Terus hamba Tuhan bilang, ya teruskan, itu dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa saya sampaikan ini? Kadang-kadang ini bahasa apa? Lidah, bukan bahasa yang dari roh. Karena bahasa dari roh tidak mungkin. Ini bukan sebenarnya bahasa yang dari karunia yang dimiliki oleh Allah. Tapi yang dia masuk adalah malaikat tahu. Seseorang juga tahu untuk menerjemahkan dan juga untuk membangun. Bukan asal-asal daripada saya ditekan. Jadi saya bilang Kak Uling harus bertobat dari daripada saya capek ditekan terus, ayo keluarkan. Iya kita keluarkan. Mama terima kasih, bahkan udah enak kalau pakai bahasa sangir, saudara. Jadi jangan ikuti model ini ya. Kalau misalnya ditekan dengan kepala keluar bahasa, kalau Ambonnya bahasa apa sih tahu biar yang lebih dalam. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah memberikan bahasa yang memang kalau ada orang berbicara dalam bahasa roh, bukan hanya lidah, gitulah, sendal jepit dari beras saya tidak menjelekkan ya beberapa gereja, tapi jangan sampai kita salah dalam hal ini. Ada orang lain ketika menyampaikan itu, seorang menerjemahkan maksudnya dia ini supaya tidak salah tafsir atau multi tafsir, karena roh kita sama, amin. Tuhan kita sama, dan itu berfungsi untuk menguatkan orang, meneguhkan orang, bukan supaya tadi itu supaya dia daripada saya capek, daripada begini saya keluarkan semua bahasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk itu semua tujuan, namun semuanya itu, ayat 11, ayo kita lagi baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini jelas sekali. Jadi bagaimana cara kita untuk menerimanya atau memaksimalkannya seperti yang Tuhan kehendaki sebagai tubuh Kristus. Maka Nas Pembimbing tadi mengajarkan, ialah yang memberikan, baik kepada rasul-rasul, pengajar-pengajar maupun gembala-gembala, untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus. Dan jemaat yang ada di cabang jemaat Bayari sebagai tubuh Kristus. Gereja dipanggil untuk melayani di dunia ini. Di surga nanti kita melayani raja dari segala raja. Kumpulan kita saat ini beribadah adalah gambaran bahwa kita akan di surga seperti di sini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga di dunia ini kita saling melayani. Untuk itu jikalau kita tidak punya karunia untuk melayani, mintalah kepada Tuhan. Dan berbagai karunia masih banyak dalam diterjemahkan lagi oleh gereja, bukan hanya di sini saja, di bagian lain pun banyak karunia sekarang ini muncul. Tapi gunanya untuk memuliakan Tuhan, seperti dalam gereja. Tidak semua orang bisa main musik. Beta dari dulu waktu pemuda, ketua pemuda sudah dipercayakan untuk pegang satu alat musik. Beta tahu piano, keyboard itu, tapi saya bisa dengan leluasa untuk memainkannya. Tidak seperti misalnya Ibu Olin atau mungkin Ibu Ana atau mungkin yang lain yang bisa main gitar. Beta tahu kunci C, D, A, F, tapi dia bilang kalau itu saya main musik, istri saya saksi, sudah
Jadi apa artinya? Ya itu bukan karunia saya, jangan paksakan diri, nanti pada pales kedengarannya dan gak enak didengar. Jadi demikian juga Allah memberikan karunia gereja pada masa kini. Tujuan supaya kita saling melengkapi. Jadi berapa orang kita ada dalam ruangan ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama saya. Paling tidak kita memiliki satu karunia. So, Pak Pendeta, bagaimana caranya? Ayo, mari kenalilah Tuhan. Tanya kepada Tuhan dan saya karunia di mana. Terus yang kedua, berfungsi untuk memajukan gereja ini. Ada orang punya karunia mengajak orang lain, meyakinkan orang lain. Oh, gerejaku bagus segala macam. Tapi ada orang yang misalnya adalah berkaitan dengan minggu misi juga, walaupun ini minggu kedua. Gereja itu melayani penyebaran Injil itu dan juga membuka pelayanan itu. Bukan hanya seperti Rasul Paulus, tapi ada juga orang berdoa. Ada orang yang memberi persembahan, ada orang yang menyerahkan diri seperti beberapa teman di GMI Ambon ini kuliah berapa sudah menjadi hamba Tuhan, termasuk kedua hambanya. Nah, yang saya maksudkan adalah karunia itu ayo kita kembangkan untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan, bukan saling kelompok ini kelompok itu. Kalau kita sama-sama satu roh, lihat orang memuji Tuhan, lihat orang berkembang, kita senang. Bapak Ibu sudah pertanyaannya, senangkah kita ketika lihat orang lain bertumbuh? Karena ada orang udah sering ke gereja, pasti itu ada maunya, ada udang di balik tepung, supaya dekat-dekat dengan pendeta dan semacam, supaya begini-begini. Kita iri dengan orang maju. Ada orang yang punya karunia 2 dan 3 dan 4, tetapi dia dengan rendah hati, ayo misalnya mengajar, ayo menyampaikan, ayo memotivasi, ayo menyemangati. Misalnya di tengah-tengah jemaat ini, mungkin tidak semua orang yang bisa punya karunia berdoa, ya, tetapi kalau ada teman yang kelihatan, rekan sekerja atau orang lain yang membutuhkan Tuhan, dan bawa kepada hamba-hamba Tuhan, berarti punya karunia seperti pelayan pengantara, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Atau ada dalam keluarga juga ada punya karunia iman, kembangkan karunia iman itu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semuanya bermuara kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai tubuh Kristus dengan karunia-karunia yang berbeda, paling tidak 11 kita yang ada ini, kembangkan karunia itu untuk saling melengkapi. Untuk saling memuji Tuhan. Untuk apa? Karena kita punya satu roh, Tuhan yang memberikannya. Untuk kepentingan bersama. Allah menyatakan semuanya itu. Allah memberikan bagi kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kerjakanlah semuanya itu dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita tunda-tunda lagi waktu. Jangan sampai kita nanti memang masuk surga, tetapi kita bilang, aduh mahkotamu apa? Karena tidak mengembangkan karunia. Tetapi kembangkan karunia yang ada. Kalau seperti beta, jangan saya dipaksa. Kalau memang tidak bisa musik, ya mungkin karunia yang lain. Mungkin karunia lain, tapi kenalilah diri dan tangan kepada, mintalah kepada Tuhan. Dan kembangkanlah persekutuan ini. Kembangkan gereja ini. Kami datang satu kali saja, tapi saya rindu kita ini akrab sama lain, berkembang dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin di tahun depan, ya karena sekarang saya masih mengikuti program tahun ini, mungkin perlu kita ada komsel atau perlu kesatuan atau bagaimana PI di sekitar kita di sini. Ya kalau orang lain sudah bertemu dekat Tuhan, puji Tuhan. Tapi banyak orang yang belum bergereja. Banyak orang terikat dengan kuasa kegelapan. Banyak orang yang hidupnya tidak ada harapan. Banyak orang di kota ini pun sementara jatuh dan tidak ada yang mengangkatnya. Maka tugas kita dalam gereja saling melengkapi, gereja yang melayani dengan berbagai-bagai karunia, kembangkan itu. Dan saudara-saudara dan juga kita semua warga gereja dan jemaat Tuhan, mari kita mengembangkan untuk saling melayani kebersamaan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Allah memberikan bagi setiap orang yang percaya memiliki karunia dan talenta. Paling tidak karunia itu satu,
Setiap karunia itu, bahkan yang banyak yang kau berikan, bertujuannya bermuara satu, karena Allah yang berikan satu, untuk hormat dan kemuliaan nama dan menjaga kebersamaan. Untuk itu tolong kami, kenalilah karunia kami, berikan karunia yang dibutuhkan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan, untuk memuliakan Tuhan dan perkenalkan kami sebagai alat di dalam tangan kasih itu. Kami terbatas adanya, tapi Roh-Mu yang kuasa akan memberikannya, menolong dan menerjemahkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.